itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Ya, berhenti dulu ya. Sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, media-media sekalian, ya, terima kasih atas kesabarannya menunggu kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan, kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Ya, tidak pernah surut dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Mas Roy, silakan Mas Roy. Iya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Tripurojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Tolak RJ. Tolak RJ. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Enggak pertanyaan enggak. Oke, silakan Dr. Tifa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya, yang akan jawab cuma lawyernya saja. Silakan.
Polda Jawa Barat sudah kantongi identitas pelaku penyekapan wanita selama 3 tahun dan tengah melakukan pengejaran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Sinar Sore. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Dirut PLN Darmawan Prasojo untuk meminta laporan terkait pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Dirut PLN Darmawan Prasojo bersama jajarannya tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 12 siang tadi. Sebelum menemui Presiden, Dirut PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di Pulau Jawa sudah dapat dikurangi sejak hari Minggu kemarin. Assalamualaikum. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang dilakukan pada pekan lalu. Sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau Independent Power Producer minggu lalu mulai mengalir. Dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Sebelumnya, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa berdampak pada aktivitas jutaan warga. Para pengusaha mengeluhkan kerugian, terlebih pemadaman listrik terjadi tanpa pemberitahuan. Pemadaman listrik pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Sampiren, Cigosong, Majalengka harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga merusak perangkat elektronik. Pemadaman listrik juga terjadi di kota Cirebon selama beberapa hari terakhir. Pemadaman tanpa pemberitahuan berdampak terhadap usaha produksi furnitur berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa berfungsi maksimal. Kerugian akibat tertundanya pengerjaan pesanan mencapai jutaan rupiah. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir. PLN menjelaskan pemadaman listrik merupakan dampak kurangnya suplai dari mitra pembangkit PLN. Namun saat ini kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa